Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan PPT yang sudah kami buat. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan nama saya Nadia Rifatul Hasanah selaku moderator dengan NIM akhir 056, serta teman-teman saya yang bernama Nuryanita dengan NIM akhir 055, Mutmainah dengan NIM akhir 057, Hera Amelia dengan NIM akhir 065, dan Rila Suryaningsi dengan NIM akhir 066. Baik, yang akan kita bahas adalah masa remaja, yang akan dibacakan oleh teman saya. Pengertian. Masa dewasa adalah masa peralihan dari masa remaja ke tahap dewasa awal, ditandai dengan perkembangan fisik, yaitu perubahan usia, pencarian identitas diri, dan perubahan mental serta perilaku yang terjadi karena adanya berbagai masalah yang dihadapi. Selanjutnya, batasan usia masa dewasa. Masa dewasa memiliki 3 tahap. Yang pertama, dewasa awal, dari umur 18 sampai 40 tahun. Yang kedua, dewasa madya, dari umur 41 sampai 60 tahun. Dan yang terakhir adalah dewasa akhir, yaitu di atas umur 60 tahun. Baik, ciri khas perkembangan dewasa dini. 1. Usia reproduktif. Masa siap menjadi orang tua dan pengasuh anak. 2. Usia memantapkan letak kedudukan dalam pola hidup. Misal dalam dunia kerja, perkawinan, dan memainkan peran sebagai orang tua. 3. Usia banyak masalah, yaitu problem yang berkaitan dengan rumah tangga baru, hubungan sosial keluarga, pekerjaan, dan faktor kesempatan. 4. Usia tegang dalam emosi, ketegangan emosi yang berkaitan dengan persoalan yang dihadapi, misalnya persoalan jabatan, karir, perkawinan, keuangan, hubungan sosial, dan sebagainya. Perkembangan fisik. Puncak kemampuan fisik dicapai pada usia 18-30 tahun. Ada kesehatan baik dan perlu memperhatikan nutrisi dan pola makan dan olahraga serta ketergantungan terhadap obat. Ciri khas perkembangan dewasa media. 1. Masa yang ditakuti, adanya perubahan yang menuju kemunduran. 2. Masa transisi, di mana masa dewasa merupakan transisi mengalami kemunduran. 3. Masa penyesuaian, adanya penyesuaian terhadap kondisi yang berubah. 4. Masa keseimbangan dan ketidakseimbangan. Keseimbangan dialami oleh mereka yang perkembangan fisik. Kesehatan menjadi persoalan pertama karena perubahan fisik. Daya akomodasi mengalami penurunan tajam pada usia 40-59 tahun. 2. Aliran darah ke mata berkurang stabilitas emosi dan kepribadian berkaitan dengan penurunan kesehatan. 3. Gangguan kesehatan utama adalah penyakit kardiovaskuler, wanita mengalami menopause. 4. Pria mengalami penurunan tingkat testosteron. Perkembangan kognitif. Pertama, tahap mencari prestasi. Terjadi pada masa dewasa awal, berkaitan dengan perencanaan masa depan, karir, dan perolehan pengetahuan. Yang kedua, tahap tanggung jawab. Dimulai sejak masa dewasa awal, kemudian terjadi ketika keluarga sudah terbentuk. 3. Tahap eksekutif. Terjadi pada masa dewasa madya, individu bertanggung jawab terhadap sistem di lingkungannya, terutama yang berkaitan dengan keorganisasian. Yang keempat, tahap reintegratif. Terjadi pada masa dewasa akhir, individu memfokuskan pada kegiatan yang bermakna bagi dirinya. Perkembangan emosi, sosial, dan moral. Dewasa dini. Perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa dewasa dini sangat berkaitan dengan perubahan dari masa sebelumnya, yaitu masa remaja. Yang selanjutnya, minat menjadi fokus pada masa usia dini. Yang ketiga, kondisi yang mempengaruhi perubahan minat, perubahan kondisi, kesehatan, perubahan status sosek, perubahan pola hidup, perubahan nilai, perubahan peran seks, perubahan status pernikahan, menjadi orang tua, tekanan budaya dan lingkungan.
Yang selanjutnya, masa dewasa dini merupakan masa krisis sosial. Dan krisis sosial yang terjadi karena adanya tekanan pekerjaan dan keluarga. Peran sosial sering terbatas sehingga mempengaruhi persahabatan, pengelompokan sosial, serta nilai-nilai yang diberikan pada popularitas individu. Yang terakhir ada perkembangan emosi, sosial, dan moral. Dewasa madya, perkembangan emosi, sosial, dan moral pada masa ini berkaitan dengan beberapa hal, yaitu yang pertama, pernikahan dan cinta. Yang kedua, individu berada dalam kestabilan sindrom serang kosong. Yang ketiga, terjadi karena anak-anak mulai meninggalkan orang tuanya. Yang keempat, hubungan persaudaraan dan persahabatan hubungan dengan saudara dan teman meningkat. Yang kelima, pengisian waktu luang. Yang keenam, individu membangun dan memenuhi aktivitas waktu luang untuk persiapan pensiun. Yang ketujuh adalah hubungan antar generasi, dan yang terakhir adalah keterdekatan, hubungan tampak pada keterdekatan anak-anak yang beranjak dewasa dengan orang tua. Baik, itu tadi adalah paparan materi dari kelompok kami. Bila banyak kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.